Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini dan kami bertemu di dalam ibadah Jum pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Kami boleh memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi setiap kami dengan urapan yang maha tinggi. Urapi WL maupun hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Engkau urapi dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Apapun yang disampaikan Tuhan boleh berkenan dan boleh mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur bagi hari ini kita berjumpa dalam hadirat Allah. Naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah atas kami. Yes. Ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungkur dan sembah. Ku persembahkan dan syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kembali saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia baik, sembah Dia. Glory hallelujah. Yesus,
kami hargai Engkau. Kami menghormati kekudusan Allah yang hidup, Bapa yang ajaib, Raja segala raja. Oh haleluya, glory Yesus. Tinggikan namamu, sembah. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikannya bagi kita. Namanya adalah Allah yang perkasa, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap orang yang bersandar percaya kepada Dia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang kami percaya. Lord, glory, glory, glory. Hosana bagi Dia yang datang atas nama Tuhan. Mari ratakan jalan baginya, sebab Dia hendak masuk di dalam kemuliaan. Lord, haleluya, haleluya, glory, haleluya, Yesus. Bawa persembahan syukur kepada Dia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Habis-habis kita bersyukur oleh sebab kita sadar betapa baiknya Dia atas kita. Lord, thank you, terima kasih. Bapa, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu itu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bukan oleh kekuatan kami mampu bertahan. Haleluya. Tapi oleh karena Engkau-lah kami memiliki pengharapan yang pasti. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Bukan dengan kekuatan. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu
dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kembali, bukan dengan bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Dia kekuatan kita. Engkaulah kuatku, yang menopangku pandang. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Allah bekerja ketika firman-Nya ada di dalam hidup kita. Dan saatnya kita mendengar Tuhan menyampaikan sabda-Nya melalui hamba-Nya yang akan Tuhan pakai bagi hari ini. Dan kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Saya persilakan kepada hamba-Nya untuk mengawali dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Buat hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami hamba-hamba-Mu. Di mana kami bersatu hati untuk kami datang memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur lawatan-Mu Tuhan terjadi atas hidup kami. Meskipun kami tidak bertemu secara tatap muka, kami melalui Zoom, hadirat Tuhan tetap ada. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu, berikan kami hikmat-Mu ya Roh Kudus untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan terlebih memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk berjalan bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semua hamba-hamba Tuhan. Dan sukacita pagi hari ini, saya yakin percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
suatu ayat yang luar biasa di mana ini merupakan salah satu perintah Tuhan pada setiap kita hamba-hamba Tuhan. Supaya kita di dalam melayani Tuhan, ya, kita tetap semangat, roh kita menyala-nyala. Jika kita lihat di sekitar kita, banyak sekali orang percaya yang mengalami kesuaman terhadap perkara-perkara rohani. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Awal-awalnya kita begitu antusias dan menggebu-gebu di dalam melayani Tuhan. Ya, dengan berjalannya waktu, lambat laun semangat itu menjadi luntur. Ya. Kerajinan kita pun mulai kendor. Banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Ya. Mungkin karena ada rasa kecewa dengan hamba Tuhan atau rekan sepelayanan. Ya, mungkin gara-gara beda pendapat atau terjadi salah paham. Akhirnya memberikan dampak, pengaruh negatif, menyebabkan mereka itu undur dari pelayanan. Ya, istilah kerennya gak pelayanan. Nah, itu sering kita dengarkan seperti itu ya, kalimat itu. Dan mungkin juga penyebabnya adalah merasa kurang dihargai. Ya. Hal ini mungkin terjadi karena motivasi pelayanannya yang harus dibetulkan. Ketika tidak mendapat penghargaan, nah pelayanannya mulai tidak semangat. Aras-arasen bahasa Jerman. Mungkin juga ada rasa jenuh, ya, bosen, karena pelayanan itu dilakukan secara rutinitas, tidak ada progres. Bisa juga menyebabkan semangat melayani Tuhan menjadi kendor. Bisa juga karena rasa capek, karena kesibukan dalam bekerja, atau mungkin sibuk dengan hobinya masing-masing, atau sibuk melakukan aktivitas di luar gereja. Dan ini yang juga sering terjadi pada anak-anak Tuhan, karena ada masalah berat di dalam hidupnya, sehingga memutuskan untuk tidak melayani Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih, dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ini mengingatkan kita kembali agar kita tetap memiliki semangat, kita memiliki gairah, roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Satu ayat lagi akan kita baca, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Di dalam ayat ini jika kita perhatikan ada kata-kata berdirilah teguh jangan goyah. Teguh bisa diartikan dengan harus kuat, ya, tidak goyah. Juga bisa diartikan dengan setia. Dan hal ini mengandung suatu komitmen ya. Dalam hal komitmen ya, cara tentang komitmen nih, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Nah, kita ingat kembali ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia ini, ia dengan penuh komitmen menjalankan kehendak Bapa. Meskipun harus melewati hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Seperti penderitaan, aniaya, caci maki, penolakan, bahkan puncaknya adalah kematian di atas kayu salib. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Ya, komitmennya tidak pernah goyah dengan keadaan apapun. Bahkan dia pun mengampuni.
orang-orang yang telah menganiayanya. Saya akan tunjukkan satu bukti ya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, bukti bahwa Tuhan Yesus itu memberikan teladan komitmen kepada kita ya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Saya bacakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini Tuhan Yesus ini memberikan contoh kepada setiap kita bahwa makananku ya, di prioritasnya Tuhan itu melakukan kehendak Dia. Bapa yang di surga yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia dan menyelesaikan pekerjaannya. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus memberikan teladan bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan. Melakukan kehendak Bapa salah satunya juga melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar 3 prinsip ya, 3 dasar supaya kita itu tetap semangat, supaya kita tetap bergairah, supaya roh kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita melayani Tuhan, dasari pelayanan itu dengan tetap mengingat kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan kasih-Nya luar biasa, kasih-Nya sempurna. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Ya. Kita dipilih Tuhan, kita ditebus oleh darah-Nya yang kudus dari dosa dan pelanggaran kita. Bahkan kita diberikan keselamatan dan jaminan hidup kekal. Tidak hanya itu saja, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan juga pelihara hidup kita. Tuhan memberkati hidup kita, Tuhan menyertai hidup kita. Kita bisa menikmati berkat-berkat-Nya, kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Bahkan saat kita mengalami masalah di dalam hidup kita, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi itulah saudara-saudara yang terkasih, tetap mengingat kasih Tuhan dan kebaikan itu yang terus memotivasi kita di dalam melayani Tuhan. Ambil contoh ya, misalnya ada seseorang yang sayang sama kita, mengasihi kita, cinta sama kita, bahkan dia tuh berkorban apapun untuk kita. Nah, kita sebagai manusia, tentu di dalam hati kecil kita tuh kita ada keinginan, kerinduan, oh orang ini baik ya sama saya ya. Gimana caranya itu saya tuh bisa membalas kebaikannya. Dia tuh sudah ngasih saya kepingin membalas kebaikannya. Itu aja manusia ya, apalagi Tuhan ya. Kalau kita sudah dicintai Tuhan lebih dulu, kita sudah dikasih Tuhan lebih dulu, pasti di dalam hati kecil kita ini ya ada respon tentang kasih Tuhan itu. Kita kepingin membalas kebaikan Tuhan. Memang kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang begitu sempurna ya. Tapi setidaknya melalui hidup kita, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, nah kita berikan untuk Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, dasari ya dengan kasih Tuhan dan ingat akan kebaikan Tuhan. Pasti ya kalau kita ingat-ingat tentang itu, ketika kita melayani ya ini, ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tetap bertahan. Yang kedua adalah miliki teladan Yesus di dalam kita melayani Tuhan. Tadi saya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan itu sudah memberikan teladan di dalam melakukan kehendak Bapa. Tuhan itu tetap komitmen sampai menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Tuhan
Yesus tidak dalam melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak mempersoalkan dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, meskipun suasana tidak menyenangkan, ya tadi saya sudah sebutkan, dalam melayani itu banyak caci maki, ya dihujat, mengalami aniaya, penolakan dan sebagainya, itu Tuhan tetap komitmen. Nah itu loh yang harus kita contoh. Supaya kita itu tetap semangat ya. Kalau kita menyala-nyala melayani Tuhan. Kita belajar seperti Tuhan Yesus. Memang tidak mudah. Tidak mudah itu. Perlu apa ya? Suatu kerendahan hati. Untuk melawan apa? Ego kita ya. Misalnya kalau kita melayani, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang tidak suka kepada kita. Tidak mudah menghadapi itu. Tapi mari kita belajar. Jadikan Yesus sebagai teladan di dalam kita melayani. Dan yang ketiga, bangun terus hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya di dalam melayani Tuhan ini tidak ada rasa bosan, tidak merupakan suatu rutinitas, melainkan di dalam melayani Tuhan itu ada sesuatu yang baru, ya, yang memberikan kita semangat ya, untuk kita melakukan lebih baik lagi untuk Tuhan. Melalui kita saat teduh dengan Tuhan. Saya yakin percaya ketika kita mau luangkan waktu setiap hari untuk kita bersekutu dengan Tuhan, ya melalui pujian, penyembahan, melalui doa dan membaca firman Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan akan terus memperbaharui pikiran kita untuk kita boleh melakukan sesuatu terutama dalam melayani Tuhan, kita boleh berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara terkasih, dari apa yang sudah kita bahas pagi hari ini ya, saya ingin menekankan sekali lagi ya, ada 3 prinsip yang harus tetap kita ingat dalam kita melayani Tuhan. Supaya kita tetap semangat, roh kita tetap menyala-nyala, kita tetap bergairah dalam melayani Tuhan. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali bahwa kita harus tetap akan ingat kasih Kristus dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terus yang kedua, miliki teladan Yesus. Dan yang ketiga adalah tetap bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2021. Sekarang menginjak hari yang keempat. Tidak sampai 1 bulan, kita akan meninggalkan tahun 2021. Dan akan masuk ke tahun yang baru di tahun 2022. Doa kita, harapan kita, bahwa di tahun 2022 nanti kondisinya akan jauh lebih baik dari sekarang. Nah, oleh sebab itu, di dalam hal mengiring Yesus, melayani Dia, kita juga harus jadi lebih baik. Ya, saya ingatkan kembali, harus jadi lebih baik, lebih semangat, ya, lebih bergairah di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai di antara kita itu, ya, undur dari pelayanan, bahkan tidak melayani sama sekali. Nanti yang rugi diri kita sendiri. Ya. Memang di dalam melayani Tuhan, kondisi kita tidak selalu menyenangkan di sekitar kita. Tapi justru dari situ, ya, kita itu diuji apakah kita tuh sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau cuma sekedar ada masalah yang saya sebutkan tadi itu membuat Bapak Ibu Saudara akhirnya tidak mau pelayanan, yang rugi adalah diri sendiri. Mari nanti di tahun 2022 ya, jangan ada di antara kita yang tambah mundur, yang tambah tidak semangat, tapi justru ya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita boleh menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi, ya,
lebih semangat, menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan, biarlah itu terus memotivasi saudara-saudara di dalam mengiring Tuhan. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kesempatan hidup, mari kita isi dengan melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan dan saya percaya bahwa kita semua juga telah belajar dan memiliki komitmen bersama untuk melayani Tuhan sekalipun kita menghadapi banyak perbedaan ya satu dengan yang lain. Kita percaya tujuan kita sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat yang juga menjadi bagian terpenting dalam hidup orang percaya untuk kita saling mendukung di dalam doa, dan kita akan menaikkan doa syafaat ini sementara nanti yang lain juga mendukung. Kita naikkan pujian Engkaulah perisaiku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kembali Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan sama-sama menaikkan doa kita buat Indonesia. Nanti sementara hambanya Ibu Magda akan memimpin, kita akan mendukung semuanya di dalam doa. Mari saya silakan pada Ibu Magda menaikkan doa.
Terima kasih Tuhan, kalau kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga atas kesehatan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami hamba-Hamba-Mu bersatu hati berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Engkau mengizinkan kami ya Tuhan untuk tinggal di negara kami tercinta ini ya Bapa. Tuhan, pagi ini kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau pakai setiap para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan serta seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai terendah ya Bapa. Berikan hikmat akal budi-Mu Tuhan untuk mereka memimpin negara ini dengan penuh takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami serahkan negara kami ini ke dalam tangan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin itu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang prima yang daripada-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa memimpin negara ini dengan kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, di mana pandemi saat ini masih ada di negara kami ini Tuhan. Kau lawat Tuhan negara kami ini ya Bapa, supaya pandemi ini segera berlalu Tuhan dari negara kami ini Tuhan, dan pemulihan di dalam segala aspek Tuhan bisa terjadi di negara kami ini ya Bapa. Bapa, lawat Tuhan negara kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Kau berikan Tuhan keamanan, kesejahteraan Tuhan di negara kami ini, jauhkan dari segala bencana apapun juga yang bukan menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mohon lawatan dan uluran tangan kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Janji-Mu seperti fajar. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita juga akan mendukung organisasi di mana kita ada, yaitu Gereja Allah Baik. Sinode ini kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan visi menjelang tahun 2022 kepada pemimpin-pemimpin di organisasi kita, buat seluruh gereja lokal GAB di Indonesia. Nanti Bapak Alam Jaya di Siwi yang akan memimpin, sementara kita mendukung sama-sama dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami mau bawa Tuhan Sinode Gereja Allah Baik yang ada di Kota Mojokerto. Kami percaya Kau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tunjuk dalam memimpin organisasi Sinode GAB ini Bapak. Terima kasih Tuhan, lebih Kau berkati hamba-hamba-Mu yang ada di sana Tuhan. Bapak Samuel Hosea, Bapak Herja Hosea Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini semakin hari ada pengurapan yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan, setiap kebenaran firman yang ditaburkan, setiap apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ini, nantiasa
boleh memberkati lebih lagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sinode ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap gereja-gereja lokal yang ada di bawahnya, biarlah kami boleh bersatu Tuhan. Setiap visi dan misi yang sudah Tuhan sampaikan kepada pemimpin kami, itu boleh dikerjakan setiap gereja lokal yang ada di bawahnya. Karena itu yang berasal daripada Tuhan untuk membangun gereja GAB yang ada di bangsa ini Tuhan, boleh memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hamba-hambamu, setiap pendeta, setiap evangelis, setiap diaken yang ada di organisasi setiap gereja lokal, boleh melayani Tuhan, boleh menjadi berkat bagi gereja mereka di tempat mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sinode gereja GAB ini ke dalam tangan pengasihan-Mu senantiasa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku bersyukur padamu Tuhan Yesus sahabatku. Mari kita bersyukur, kita akan mengakhiri doa kita. Nanti Pendeta Vincent berdoa buat seluruh jemaat lokal sekaligus menurut dalam doa berkat. Naikkan syukur. Bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Saya persilakan Pendeta Vincent yang akan menaikkan doa sekaligus menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, bahkan rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan buat hadiratmu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, hamba berdoa, Kau sendiri memberkati Ibu Evangelis Sri Ernasari MTH yang sudah Tuhan pakai pada hari ini menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapi, menyertai, dan kasih setia Tuhan senantiasa tinggal di dalam keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Kau percayakan hamba-Mu berada bersama keluarga, jadi berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa bersama-sama kembali untuk menyerahkan gereja GAB House of Prayer Sidoarjo ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Bahkan hamba menyerahkan Tuhan, Bapak Gembala Sidang bersama istri, Bapak Pendeta Immanuel Siono Indra, dan juga kami semua hamba-hamba-Mu, seluruh para diaken, para penatua, khususnya para full-timer dan hamba pribadi. Kau pakai kami Tuhan untuk bersama-sama melayani Tuhan di tempat yang Kau percayakan kami bersama-sama untuk mengembalakan. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan mengurapi kami semua. Tuhan berikan kepada kami roh takut akan Tuhan. Dan biarlah kami memiliki roh yang menyala-nyala melayani Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada kami senantiasa kesatuan hati Tuhan, untuk melayani bersama-sama, untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Kaulah yang sendiri menjadi kepala gereja di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan hamba berdoa Tuhan saat ini untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang dimanapun mereka berada. Curahkanlah belas kasihan-Mu atas mereka Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur mereka, yang undur Tuhan tarik dengan kasih Tuhan, untuk boleh mereka kembali ke dalam altar kudus-Mu, sehingga mereka boleh memperhatikan dan memprioritaskan hidupnya, terutama kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan juga Tuhan memberkati mereka yang berulang tahun selama sepekan ini dengan berkat-Mu yang luar biasa, berkat panjang umur, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan. Bahkan juga Tuhan, hamba berdoa untuk keempat saudara kami yang saat ini memohon belas kasihan-Mu, di mana mereka mengalami kelemahan tubuh. Kami mengangkat tangan bersama-sama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Ibu Marice, Ibu Agus, Ibu Yong-Yong, dan Ibu Lisiana yang mengalami kelemahan tubuh ini, kami ikat segala sakit penyakitnya, kami hancurkan dalam nama Yesus, kami cabut semua sakit penyakit untuk keluar dari tubuh mereka, dan saat ini bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, dan ketika mereka disembuhkan, mereka boleh menjadi saksi Kristus yang Kau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga senantiasa Tuhan, Kau memberikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Gembala kami, sidang di tempat ini yang sudah Kau percayakan untuk menggembalakan kami Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaannya, terutama pengurapan yang daripada Tuhan, menyertai dalam setiap aspek kehidupannya. Bahkan juga Tuhan, Kau berikan berkat-Mu atas melimpah atas Bapak Ibu Gembala kami. Karena kami percaya berkat itu turun dari Tuhan, atau turun kepada Bapak Gembala dan turun kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, hamba menyerahkan juga kebaktian esok pagi, 2 session ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan, Kau undang kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu yang hadir. Biarlah kami memiliki haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dipulihkan, diberkati, dan kami boleh dijadikan menjadi umat lebih dari pemenang. Tuhan berkati, Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan besok pagi Tuhan. Bahkan Kau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan MTA, dan juga hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami Bapak Immanuel Siono Indra. Biarlah semua firman yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan dan memberkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab setiap doa kami saat ini. Bahkan Kau sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kami doakan maupun kami pikirkan saat ini. Dan saatnya kami percaya Tuhan, pagi hari ini berkat-Mu akan turun atas setiap kami, dan khususnya kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam ibadah SOM hari ini. Mari saudaraku yang kekasih, kita mau angkat kedua tangan kita ke atas bersama-sama. Dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat, katakan bersama, amin. Puji Tuhan.